Continue. Alvin bisa lihat. Ini kompor. Oh, ternyata kita punya teman kompor ya. Ini. Jadi yang berbeda ini adalah dengan teman yang lagi dimut dari sananya. Yang di kampus. Untuk yang di kampus, iya Pak. Standby di itunya, di mic-nya ya, jangan di off. Oh Jangan iya, di on. oke.
Oh, di mute. Di mute aja sih nanti. Soalnya ini feedback. Oke. Oke. Sip.
ibu-ibu kader yang ada di wilayah sebelah ya. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Dan saya mencatatkan beneran ini saya nggak ada kejelasan sekali tentang sekali dari insya Allah semuanya dilancarkan dan pada waktunya diberikan kesempatan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Desa Tokyo, Baik, sambutan berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Tokyo, yaitu Bapak Ulin dan waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Yang pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman dan Islamnya, disehatkan lahir batin kita semua sehingga hari ini kita bisa berkumpul di Villa Baginda, dan tentunya ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya juga para sahabatnya. Ya, semoga mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah. Yang terhormat Bu Direktur, yang tentunya saya baru baca, sekali lagi yang terhormat berkali-kali terhadap atas tangan beliau juga saya bisa, dan tentunya Pak Kadus 2 yang juga yang wilayah ini adalah wilayah beliau secara Kadus 2. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua RW-nya, beliau juga sama bawahi wilayah Ciculang. Kemudian yang punya wilayah ini Pak RT Jabri yang terhormat sekaligus juga sahabat saya semuanya. Juga Ibu Bida Mesti yang kalau disampaikan tadi ini super senior ya Bu ya. Juga saya didampingi juga oleh para kaum kasih dari Desa Kopo, kepala urusan juga perencanaan dengan Pak Pepi juga dengan Ibu Rita, dan tentunya para kader yang posyandu di wilayah 0405 Pak yang saya banggakan. Juga tidak lupa para adik-adik mahasiswa yang tentunya saya banggakan juga, dan tidak lupa juga Ibu Lilis, lengkapnya Ani Listiani ya. Oh bukan, oh Lilis berarti sudah ganti namanya ya. Dan saya banggakan juga kenapa karena kemarin saya berkomunikasi dengan Ibu Bida tersebut, sehingga saya tahu oh ini yang namanya Ibu Bida. Semuanya yang saya banggakan, yang saya hormati, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Terlebih dahulu saya panjatkan doa untuk semua. Mudah-mudahan ke depannya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, melimpahkan kesehatan kepada kita semua, melancarkan segala urusannya, dan tentunya apapun yang menjadi pekerjaan kita, mudah-mudahan Allah ridhoi juga. Pada kesempatan pagi hari ini, saya atas nama Kepala Desa dan Pemerintah Desa menyampaikan ucapan terima kasih Ibu Direktur, juga teman-teman atau rekan-rekan dari kebidanan yang tentunya Al-Ikhlas, ya secara nama ini sudah tidak asing ya, atas undangan ataupun koordinasi dengan pihak desa, dengan pihak
pemerintah desa juga berkoordinasi dengan penguasa lingkungannya, yaitu Pak RT juga Pak RW dan Pak RW. Jadi saya mengatakan terima kasih. Yang pertama tentunya koordinasi sangat diperlukan sekali, apalagi berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan. Kadang ada ya, ketika ada kegiatan itu langsung eksekusi ke lapangan tanpa ke Pak RT, ke Pak RW ataupun ke desa ini koordinasi. Sehingga kami kadang kelabakan ketika memang ada yang ditanya atau ada kegiatan di sini desa tahukah, ternyata bisa cek ke Pak RT, Pak RW juga kadang tidak tahu. Ini Al-Ikhlas, saya terima kasih dengan rasa bangga atas koordinasinya untuk kegiatan yang tentunya ini memerlukan waktu 7 sampai 18 ya Bu Bidan ya waktunya. Saya belum hatam kegiatannya seperti apa, tapi garis besarnya tahu. Saya tidak usah menyampaikan karena nanti mungkin Pak RT juga akan tahu sendiri untuk apa yang mesti nanti dilakukan oleh para mahasiswa dilakukan untuk kegiatan di lingkungan PKMD ya Bu ya. Praktek komunitas desa ya Bu ya. Ini mungkin yang ketiga kalinya kalau diurut untuk kegiatan yang ada di desa dari unsur kesehatan Bu. Jadi kita dari Jakarta pernah ada 2 kali. Nah ini baru yang dari wilayah Cisarua ini baru ada. Jadi saya mencatat lagi atas kepercayaannya untuk di Desa Koko khususnya di wilayah 04 di wilayah Pak Jabri untuk dilaksanakan kegiatan. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan itu juga untuk di wilayah Desa Koko, dan tentunya mudah-mudahan apa yang nanti akan dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa, mudah-mudahan ini bisa manfaat baik untuk masyarakat, manfaat baik untuk adik-adik mahasiswa juga. Tentunya akan ada ilmu yang eksekusi di lapangan. Hanya teori saja, ketika tidak praktek di lapangan, biasanya memang itu hanya punya teori. Tapi ketika teori kemudian dilaksanakan juga di lapangan, insya Allah dua-duanya akan seimbang, dan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Manfaat untuk siapa? Manfaat untuk masyarakat. Kalau butuhkan, kalau yang tidak membutuhkan, biasanya enggak Bu ya. Jadi yang membutuhkan. Jadi mudah-mudahan kegiatan dari mahasiswa Ikhlas ini sekali lagi tentunya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala hari ini juga kita tidak bertemu. Tentunya mudah-mudahan kegiatan selama 7 sampai 18 ini Allah lancarkan semuanya. Allah permudah segala kegiatannya, Allah permudah segalanya. Tentunya kaitan dengan desa, kaitan dengan Pak RT, Pak RW, dengan Pak Kadis. Ini juga mohon untuk selalu dikoordinasikan, dibantu di lingkungan ketika memang adik-adik mahasiswa ini perlu bantuan. Mungkin apakah memang secara sosialisasi nanti ke masyarakat, ataupun memang ada hal yang memang mesti dibantu. Karena ini sebuah ilmu, sebuah hal yang bagus untuk lingkungan. Tentunya kalau desa yang mengusulkan biasanya jarang ya Bu Direktur, tapi ini sebuah hal yang kalau dikatakan mudah datang ke kita. Saya belum mendengar ketika memang kegiatan-kegiatan ini desa yang mengusulkan, pasti gitu ya dari pihak-pihak instansi tertentunya yang memang untuk mengunjungi. Tentunya tanpa alasan Bu Bidan Lilis atau Bu Direktur memilih untuk Desa Koko khususnya di wilayah RT4 ini untuk dijadikan sebagai objek untuk kegiatan dari Al-Ikhlas ini. Tentunya ada nilai positifnya dan berdasarkan mungkin analisa atau apapun saya belum tahu, yang pasti dengan segala kekurangannya secara umum Desa Koko khususnya wilayah 04 mohon dimaafkan ketika memang ada hal yang memang kurang disinergikan. Tapi insya Allah apapun yang memang menjadi kegiatan di lapangan ini bisa berdonasi, bisa disampaikan tadi dengan Pak RT-nya, dengan Pak RW-nya. Tentunya ketika berkaitan dengan apa yang mesti dibutuhkan oleh desa pun, insya Allah kami akan bantu. Tentunya ini adalah hubungan simbiosis mutualisme yang tentunya saling membutuhkan. Dan saya sebetulnya hari ini agak janggal keluar. Tapi karena memang ini adalah kesehatan adalah poin yang nomor 1, jadi saya lebih utamakan di sini.
Kenapa? Jadi itu saya mendukung sepenuhnya kegiatan seperti ini, apalagi menyangkut kegiatan kesehatan. Dalam kondisi hari ini, saat ini, COVID mungkin Ibu Bida dan Ibu Direktur bersama rekan-rekan semua sudah tahu posisinya adalah masih belum aman. Jadi mudah-mudahan kita berdoa, kita doa bersama-sama semoga si COVID ini hilang dari bumi, segera Allah angkat penyakit ini. Tentunya doa adalah senjata yang utama. Sebetulnya Bu Bida, si Opin ini udah saya usir dari Malang, tapi kena ya kayaknya. Jadi ada di Malang namanya Abdul Hopin. Saya kalau ketemu, Kang belum pulang ke mana Pak Kades? Pulang gerah ya Opin gitu ya. Kekeh dia masih di situ. Tapi justru ini mudah-mudahan COVID ini tidak sama dengan COVID. Nah, yang saya maksud adalah si COVID ini mudah-mudahan Allah segera angkat penyakit wabah ini dari muka bumi khususnya untuk Indonesia dan khususnya untuk kita semua. Dan mudah-mudahan dalam kondisi apapun kita harus tetap maju, tetap bergerak, tapi tetap saya hanya mengingatkan, walaupun mungkin Bapak dan Ibu semua, terutama Ibu Bida, selalu menggunakan masker. Ini kalau saya sudah menjadi kebiasaan, ketika mau keluar tanpa masker, kadang balik lagi. Nah ini kalau sudah menjadi kebiasaan, terlepas dari apakah memang itu menjadi obat atau tidak, yang pasti ikhtiar mah wajib. Ikhtiar apa? Tentunya pemerintah pun tidak semata-mata ya untuk ada yang namanya protokol kesehatan. Saya tidak akan menjabarkan, dan ini sudah rahasia umum, sudah pengetahuan umum, prokes. Apalagi ada Bu Dokter, Bu Bidan yang ahlinya dalam bidang kesehatan, saya hanya menyampaikan, mengimbau, dan pada teman-teman barangkali yang memang kadang-kadang lupa. Jadi keluar tetap masker ini jangan lupa. Ketiga, dan kedua dan ketiganya sudah hitam, karena kalau saya sampaikan juga ini harus tahu. Tapi yang paling utamanya adalah masker. Nanti saya tidak tahu hari ini apakah memang dari desa Satgas COVID pun ini hari ini desa ada rencana untuk melakukan satu aksi, tapi apa hari ini atau tidak. Kalau jadi hari ini mungkin nanti bisa ke sini seperti ini jauh. Nanti saya lihat, tapi kalau memang ada perubahan ya bisa nanti. Kembali barangkali ke hari ini. Jadi hari ini tentunya adalah hasil koordinasi. Tanpa koordinasi ini mungkin Pak RT ketika tidak koordinasi, kata Pak RT harus ada izin juga. Makanya saya kaget ketika saya datang, Pak RT belum, jangan-jangan ke Pak RT-nya belum nih. Karena saya biasanya ketika belum ada izin dari Pak RT, saya biasanya balik lagi. Kenapa? Karena saya lebih menghargai ketika memang ada instansi lain dari luar, apalagi luar di Sarwa, Pak RT-nya, Pak RW-nya itu wajib untuk diketahui. Jadi mudah-mudahan dengan semuanya berkoordinasi, ini semua akan lancar, semua akan sesuai dengan apa yang kita niatkan bersama-sama, bukan hanya praktek atau memang belajar saja. Mudah-mudahan ini menjadi hubungan simbiosis mutualisme yang tentunya ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat juga untuk adik-adik yang melakukan atau membagikan ilmunya. Saya sampai lupa Bu Bidan yang terhormat mantan dan terikat. Saya harus menyampaikan di rumah di situ dipanggil kopi soalnya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf tetap ke sini hanya datang hanya bawa doa yang tadi itu. Mudah-mudahan semuanya lancar, semua sukses, semua sehat walafiat, dan tentunya Allah meridhoi dan merestui apa yang telah kita kerjakan dan kita upayakan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Desa Kopo, Bapak Wiwin Wildan atas sambutannya. Baik, sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Direktur Akademi Kebidanan AIKAS kepada Ibu Siti SSTM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang terhormat Kepala Desa Bapak Wiwin,
kepala kedua, Endang ya Pak, Pak RT, Pak RW, Ibu Ketua PK, Ibu Dokter yang cantik, lalu koordinator kita, Bu Resti, dan juga para KUR dari desa serta Ibu Kader semuanya dan aktivitas akademi kebidanan aktivitas juga mahasiswa saya yang saya cintai, paling saya cintai loh, ya paling saya cintai, ya angkatan 17 dan 18. Ya, alhamdulillah pada ini kita diberikan nikmat sehat. Kita bersyukur dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala beserta salawat dan salam juga tak lupa untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan nikmat sehat di mana kita dapat berkumpul. Ini adalah praktek kita yang sudah kurang lebih 2 tahun tidak kita jalani, Kak. Karena COVID ini yang membuat kita tidak bisa untuk aplikasi langsung ke masyarakat. Makanya ini ada mahasiswa angkatan 17. Angkatan 17 ini bisa terpapar, cuma dia ketunda karena COVID, makanya bareng sama adiknya di angkatan 18. Karena mereka sudah dibekali dengan teori asuhan kebidanan komunitas. Rasa kalau di tentara tuh Pak, abdi masuk desa. Nah, kalau di kita tuh dikatakan komunitas masyarakat desa. Mereka sudah diberi semuanya ilmunya, teorinya yang tadi Bapak bilang masuk komunitas, sekarang tinggal aplikasi ke masyarakat. Tadinya kita berencana prakteknya, tapi kalau menurut saya jadi kurang nyata, ya Bu ya. Rasa kurang praktek gitu kalau belum langsung terjun ke masyarakat. Bagaimanapun yang namanya adalah umat masyarakat sebagai kompak karena ya seperti ini sudah merasakan ya Pak, kita ada masyarakat itu nantinya kebijakan baru yang lainnya karena mungkin bedanya di saing masyarakat, jadi pada saat memikir sendiri seperti itu. Saya bilang kalau tidak bisa berkomunikasi masyarakat, bagaimana kalian akan menjadi leader? Karena itu yang pertama adalah kita bisa berhubungan dengan masyarakat. Selanjutnya dengan biasanya kita tahun kemarin kita di desa anak Pak Jogjokan. Kebetulan di desa karena tapi karena sudah bertahun-tahun di sana, jadi kita melihat kita mau nyebrang ke desa orang, kalau di desa sendiri atau kita udah kenal sama kepala desa, sama Pak Kadusnya, udah dekat, Pak RW-nya juga sudah dekat, jadi pengennya orang yang ke desa orang lain yang lebih nyata lagi bahwa kita sama sekali belum pernah desa tersebut. Mudah-mudahan ini bukan tahun ini, tapi harapan saya 5 tahun nantinya itu bisa di desa ini. Karena kalau kita pindah desa, kita nggak akan bisa evaluasi. Karena kita gimana sih gitu ya, kita nggak akan bisa evaluasi. Tapi kalau kita terus-menerus, ya istilahnya kita tahu sekarang, oh di desa Kopo ini masalahnya, oh besok kita harus ini, besok kita harus ini. Mungkin nantinya di pertemuan ini juga tidak hanya sekali Pak, tapi ada berkali-kali. Mungkin Pak RT, Pak RW, Pak Kadis, Pak Kadis mudah-mudahan bisa datang. Tapi masih barang. Nah, ini juga pengkajian data. Setelah ini besok anak-anak sudah pengkajian data itu dibantu dari pemerintah mohon bantuannya untuk anak-anak kami. Jadi data yang biasanya kami langsung ngobrol sama warga Pak. Sekarang itu Dinas Kesehatan berpesan bahwa tidak langsung interaksi langsung secara lama. Sebelumnya juga syarat dari turunnya ke desa Kopo ini PPKM ini kami sudah swab Pak, anak-anak kami sudah swab. Jadi jangan sampai kita menurunkan karena untuk saya sudah di swab dan hasilnya negatif semuanya. Nah setelah itu nanti kita akan pendataan pada kader. Tetap perlunya Pak untuk tapi bagi ibu kader yang sudah hafal rumah ini isinya siapa-siapa aja, ininya bagaimana, nggak langsung ke orang yang di rumahnya, tapi
Langsung kita masukin data. Datanya pun nggak lagi pakai kertas, tapi pakai Google Form langsung Pak. Nah, tadi ngobrol sama Ibu mengenai wilayah Pak. Katanya masalahnya adalah gitu, makanya saya mau bicarakan mungkin tetap ada yang membawa kertas gitu ya Bu ya, untuk alhamdulillah ini masih banyak gitu ya, karena kita kan juga nggak tahu ya Pak sebelumnya. Jadi, biar nanti di inputnya boleh nanti di rumah. Nah biasanya Pak kalau PKMD ini kita tinggal di rumah warga, jadi biar asa mengenal gitu Pak ya. Tapi karena sekali lagi karena COVID kita tidak diperbolehkan dengan kesehatan, jadi tetap kembalinya ke kampus asrama. Jadi pagi kita ke sini, jadi kita hanya bolehnya mobilitasnya tuh Desa Kopo sama kampus, tidak ke desa mana tidak Pak, selama 2 minggu. Karena berkaitan kalau mahasiswa kami sampai ada yang ke luar desa atau tidak di kampus, ya itu harus lagi. Karena demi menjaga desa yang sedang PKMD ini. Itu yang untuk pengajian data. Setelah pengajian data, kita akan perumusan masalah. Lalu ada namanya masyarakat desa. Nanti itu akan dipakai yang kita tahu. Biasanya kalau di mereka masalahnya pertama adalah PHBS karena berkaitan dengan latar belakang mungkin ya benar. Yang kedua adalah meraji, melahirkan dengan hanya itu sebenarnya bukannya. Yang lainnya sih alhamdulillah dari pertama kita ke desa tersebut masalahnya agak banyak, lalu tahun kedua tahun ketiga belum. Nah biasanya juga setelah MMD kita ada aplikasi langsung. Kalau dulu kita PHBS perilaku hidup bersama, kita langsung berkumpul bersama. Tapi kalau bagi Pak karena COVID jadi tidak bisa kita untuk aplikasinya ke praktek. Jadi harus penyerahan. Mungkin amalan tuh mungkin bukan kepada ibu hamil lewatnya lewat dari kami pun ini sebenarnya masih siswa orang, tapi tidak kami turunkan semuanya ke desa. Jadi secara bergantian Pak. Misalkan 3 orang di sini, selebihnya di kampus. Seperti itu. Nah, ini semuanya sangat-sangat membutuhkan kami, terutama kita di kelas, sangat-sangat membutuhkan kerjasamanya, bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Saya dengan pembukaan ini juga termasuk saya menitipkan anak-anak saya Pak, yang masih garis-garis belia ini kepada Pak Kades, Bu, punten ya Bu, anaknya gaji banyak dulu ya Bu, 2 minggu ini ya Bu, ke Pak Kades, ke Pak Kadus, ke Pak RT, Pak RW, ke Bu Esti, ke para kader, kasih, kaur, saya titip Bu semuanya. Mohon diingatkan Bapak Ibu seperti anak sendiri. Gitu. Kalau ada kesalahan, karena ini juga mereka ada dari Cipanas, ada dari Lampung, ada dari mana. Jadi dengan latar belakang yang luar biasa. Jadi kadang ada sikap mungkin yang kurang berkenan, mohon diingatkan Pak. Jadi biar semuanya berjalan dengan baik untuk 2 minggu ke depan mudah-mudahan. Untuk PKMD ini mungkin kurang lebihnya seperti itu Pak, sampai kita kepada nanti penutupan. Besar harapan saya dari pembukaan sampai penutupan, kita semuanya ya Pak ya, termasuk anak-anak saya diberikan kesehatan. Amin. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak Pak, karena biasanya Pak Kadis itu sangat-sangat sibuk, tapi alhamdulillah sekali saya Bapak beserta Ibu bisa hadir di sini, apalagi Bu Esti yang tadi, Bu habis ini saya mau vaksin Bu gitu. Udah banyak banget rentetan acaranya, Pak Kadis juga terima kasih banyak saya ucapkan Pak RT, Pak RW. Mungkin nanti yang langsung dekat adalah Pak Kadis, Pak RT, mohon maaf, Bu Kader, Pak RT, Pak RW ya Pak ya, yang langsung benar-benar ke anak-anak gitu ya. Mudah-mudahan Bapak-bapak dan Ibu-ibu diberikan kesabaran dalam membina anak-anak saya. Salah, Mohon maaf Pak akan direpotkan Pak. Alhamdulillah ya Allah, saya hari ini senang sekali karena
diterima aja udah syukur Pak dengan masa pandemi seperti ini. Sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf dari mewakili dari Akademi Kebidanan Aliklas. Mohon maaf juga seluruh sivitas akademik tidak bisa langsung ke sini Pak, karena ya tadi memang kita membatasi untuk memasuki wilayah desa orang, desa ini terutama desa Kuku. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih banyak atas pembukaan hari ini, kesempatan waktunya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Direktur Akademi Kebidanan Aliklas atas sambutannya. Baik, sambutan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Ketua PKMD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya yang terhormat Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Anilistiani. Saya di sini sebagai Ketua PKMD yang beranggota 19 orang, 4 orang ada di sini, dan 15 orang lagi mengikuti secara virtual. Baik, adapun tujuan kegiatan dilaksanakannya PKMD ini merupakan untuk pengalaman belajar secara nyata bagi kita sebagai mahasiswa dalam memahami permasalahan yang ada di masyarakat. Mulai dari identifikasi masalah kesehatan, sampai pada upaya penyelesaian masalah atau program intervensi dengan pemberdayaan dan serta peran masyarakat. Baik, mungkin untuk 3 hari ke depan, di hari Rabu, Kamis, dan Jumat, itu kita dijadwalkan untuk pendataan ke masyarakat yang akan didampingi oleh ibu-ibu kader semua. Ibu-ibu kader mohon bantuannya untuk tim saya nanti. Mungkin ada 4 kelompok, namun tidak turun semua ke masyarakat. Per kelompoknya diwakilkan oleh 1 orang saja. Jadi ada 4 orang yang nanti ke masyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya maaf. Sebelumnya mohon doanya. Semoga acara PKMD ini dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh saudari Yulia Maudi Irawati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelum kita menutup acara pembukaan PKM Akademi Kebidanan Aliklas, marilah bersama-sama kita berdoa untuk bersyukur atas kegiatan kita yang telah kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu, segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini, penuh keakraban dan bahagia, kami hadir di sini kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara pembukaan PKMD yang kami laksanakan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya ini kiranya Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua. Dan Engkau tumbuhkan persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah ya Tuhan, Engkaulah Sang Pengampun. Ampunilah dosa kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sebelum acara ini kita tutup, untuk mengakhiri acara ini, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Untuk acara berikutnya, yaitu kita foto bersama. Kapan lagi coba ke PKMD ada Pak Kades ya.
Sudah bisa ditutup Zoom-nya? Ditutup, sudah selesai. Sudah selesai. Ya, live ya. Ya, Oke, thank you. Nanti yang 4 orang segera ke kampus ya. Kita mau belajar kuesionernya. yang 4 orang mau nginep di sini dulu. Oh ya udah nggak usah. Biarin aja di situ ya ya. Oke, thank Ini kan you. ada kamar Bye. kosong. Ya udah, kolam renang.